Sebelum saya sampaikan riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, perlu kita ketahui bahwa keilmuan dari Sayyidina Ali dan juga kesolehan beliau itu telah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada riwayat yang sangat populer di mana dinyatakan ana madinatul ilmi wa aibaha wa man arada al-ilma falyatil bab, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, saya kotanya ilmu dan pintunya ilmu adalah Imam Ali. Siapa yang ingin ilmu maka datangi pintu terlebih. Falyatil bab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini penilaian dari kalangan para ulama ahli hadis berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita membaca satu kitab berjudul Tarikh Al-Khulafa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 1849 Hijriah, wafat 911. Al-Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa di situ jelas beliau menyatakan bahwa hadis tersebut derajat hasan menurut Imam Suyuti. Menurut Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, beliau mengatakan riwayat hadis tersebut sahih. Dan menurut Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, di dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, beliau mengatakan riwayat tersebut riwayat palsu. Berarti ada 3 penilaian. Ada yang mengatakan hasan, yaitu Imam Suyuti. Ada yang menyatakan sahih, Al-Imam Al-Hakim. Dan ada yang menyatakan riwayat ini riwayat yang palsu, yaitu menurut Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Akan tetapi ulama mutaakhir al-muhaddits Sayyid Ahmad Al-Ummari, beliau membuat satu penelitian khusus terkait hadis tersebut. Dan kesimpulannya beliau menyatakan dari hasil riset dan penelitian beliau bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sangat sahih. Bahkan derajatnya hampir masuk ke derajat mutawatir. Itu beliau tuangkan di dalam kitab yang beliau tulis berjudul Fathul Maliki Ali. Jadi hadis tersebut hadis yang sahih. Nah, kisah Ashabul Kahfi yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, ini termasuk riwayat yang sangat terperinci di dalam menceritakan Ashabul Kahfi, dan tidak ada sejarawan manapun yang bisa menerangkan secara detail, secara terperinci sebagaimana yang diterangkan oleh Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, khususnya riwayat tentang Ashabul Kahfi. Kami ambil dari kitab Fadail Al-Khamsah Minas Sihah Sittah yang ditulis oleh As-Sayyid Murtaba Al-Fayrus Al-Bani. Jadi sudah diterjemahkan, jadi kita tabarukan hanya membaca dan ambil barokah riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada hal yang menarik kalau membaca sanad dalam ilmu hadis.
kalau periwayatnya makin sedikit derajat hadisnya itu sampai kepada Nabi, maka dikatakan itu sebagai sanad yang tinggi, as-sanadul ali. Kalau periwayatnya makin banyak meriwayatkan hadis, artinya jarang orang yang meriwayatkan hadis atau ulama yang meriwayatkan hadis kepada Nabi Muhammad, berarti makin jauh jarak waktunya dengan Nabi Muhammad, disebut dengan as-sanad an-nazil. Tapi untuk masalah tabarukan, para ulama lebih memilih sanad yang nazil, yang para periwayatnya banyak. Untuk kenapa? Untuk lebih banyak barokah yang kita dapati, karena lebih banyak menyebut orang-orang soleh yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, riwayat ini Imam Ali fi riwayat di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada pendeta datang. Kemudian pendeta bertanya tentang Ashabul Kahfi. Tapi bahasanya bertanya tentang pemuda-pemuda yang ada menghuni satu goa di masa dahulu. Maka dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjawab pertanyaan pendeta Yahudi. Ketika Sayyidina Ali bertemu dengan pendeta Yahudi tersebut, beliau mengatakan, tanyakanlah apa saja yang kau inginkan. Itu pernyataan Al-Imam Ali. Syaluni qabla tafkuruni. Dalam riwayat sering kali Sinali mengatakan, tanyakanlah kepadaku semua ini sebelum kalian kehilangan aku. Maka pendeta menjawab, coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Tanya pendeta tadi. Al-Imam Ali menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni goa. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Itu cerita sudah ada, tapi tidak diceritakan secara terperinci di surah Al-Kahfi. Jika engkau mau, aku akan bacakan ke sini Ali. Itu bacakan surat Al-Kahfi, yang di situ ada potongan kisah Ashabul Kahfi. Pendeta Yahudi itu menjawab atau menyahut, aku sudah banyak mendengar tentang Al-Quran kalian itu. Jika engkau memang benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Maka Imam Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, menekuk lutut ke depan perut, lalu ditopangnya dengan burdah yang diikatkan ke pinggang. Lalu beliau berkata, hai saudara Yahudi, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihku, telah menceritakan kepadaku bahwa kisah ini terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Amhesus, atau disebut juga dengan nama Tarsus. Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu ialah Amhesus. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus. Tarsus sekarang terletak di dalam
wilayah Turki. Kota itu ada di wilayah Turki. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja bernama Didianus. Dia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim. Dia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Ephesus. Olehnya kota itu dijadikan ibu kota kerajaan. Lalu dibangunlah sebuah istana. Baru sampai di situ, keterangan dari Sayyidina Ali, pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri. Pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri terus bertanya, jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bentuk istana itu. Bagaimana serambi dan ruangan-ruangannya? Al-Imam Ali bin Abi Thalib menerangkan, hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmer, panjangnya 1 farsah, kurang lebih 8 km, dan lebarnya pun 1 farsah. Pilar-pilarnya yang berjumlah 1000 buah, semuanya terbuat dari emas, dan lampu-lampu yang berjumlah 1000 buah juga semuanya terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malam apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur, serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah. Demikian pula di sebelah baratnya, sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi tersebut. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas, panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 82 kursi, semuanya terbuat dari emas. Disitulah para hulu balang kerajaan dulu. Di sebelah kirinya juga disediakan 82 kursi terbuat dari emas untuk duduk para pepatih dan penguasa-penguasa tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota di atas kepala. Sampai di situ keterangan Imam Ali, pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata, jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku dari apakah mahkota itu dibuat. Dijawab oleh Imam Ali, hai saudara Yahudi, kata Imam Ali menerangkan, mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas berkaki 9 buah, dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para hulu balang, semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau. Semuanya dihiasi dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas. Mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang terdiri dari anak-anak para cendekiawan untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantu-pembantunya. Raja itu mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding terlebih dahulu dengan mereka. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan yang 3 orang lainnya berdiri di sebelah kiri.
Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi, lalu berkata, "Hai Ali, jika yang kau katakan itu benar, coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu." Menanggapi hal itu, Al-Imam Ali menjawab, "Kekasihku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadaku bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja masing-masing bernama Tablika, Mixlamina, dan Mikhaslimina. Adapun 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri masing-masing bernama Martelius, Cassitius, dan Siditius. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan. Tiap hari setelah raja duduk dalam serambi istana, dikerumuni oleh semua bulu bala dan para penggawa. Riwayat yang pertama tadi tidak pernah diajak berunding, riwayat kedua selalu berunding dengan mereka. Masuklah 3 orang pelayan menghadap raja. Seorang di antaranya membawa piala emas penuh berisi wewangian murni. Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari bunga. Sedang yang seorangnya lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung itu kemudian mengeluarkan suara isyarat, lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari bunga. Burung itu berkecimpung di dalamnya dan setelah itu ia mengibas-ibaskan sayap serta bulunya sampai sari bunga itu habis dipercikan ke semua tempat sekitarnya. Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat lagi. Burung itu terbang pula lalu hinggap di atas piala yang berisi wewangian murni. Sambil berkecimpung di dalamnya, burung itu mengibas-ibaskan sayap dan bulunya sampai wewangian murni yang ada dalam piala itu habis dipercikan ke tempat sekitarnya. Pembawa burung itu memberi isyarat suara lagi. Burung itu lalu terbang dan hinggap di atas mahkota raja sambil membentangkan kedua sayap yang harum semerbak di atas kepala raja. Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaan selama 30 tahun. Selama itu ia tidak pernah diserang penyakit apapun, tidak pernah merasa pusing kepala, sakit perut, demam, berliur, berludah, ataupun beringus. Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat, ia mulai congkak, durhaka, dan zalim. Ia mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu, semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya, kecuali 7 orang pemuda. Mereka tidak mau mentaatinya. Maka mereka memutuskan untuk lari keluar dari kota untuk menyelamatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 7 orang pemuda tersebut mampir ke dalam satu goa, dan dalam goa tertutup rapat itu mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar. Mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya. Yang seorang berkata kepada yang lainnya, "Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di luar goa, tiba-tiba mereka melihat mata air itu sudah mengering kembali dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi. Tamlikah kemudian berkata, hai saudara-saudaraku, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi hai pengembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini. Setelah Tamlikah memakai baju pengembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalinya, melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahui. Setibanya dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan, tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Ruhullah. Tamlikah berhenti sejenak, memandang bendera itu sambil mengusap-usap mata, lalu berkata seorang diri, kusangka aku ini masih tidur. Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera itu, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang sedang membaca Injil. Injil yang asli menggunakan bahasa Suryani. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenal. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjual roti, hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini? Maka dijawab, Ephesus. Sahut penjual roti itu, siapakah nama raja kalian? Tanya Tamlikah lagi. Dijawab, Abdurrahman. Jawab penjual roti. Kalau yang kau katakan itu benar, kata Tamlikah, urusanku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makan kepadaku, berilah makanan kepadaku. Melihat uang itu, penjual roti keheran-heranan, karena uang yang dibawa Tamlikah itu uang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi, lalu berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib, hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai uang lama itu dibanding dengan uang baru. Imam Ali menerangkan, kekasihku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadaku bahwa uang yang dibawa oleh Tamlikah dibanding dengan uang baru ialah tiap dirham lama sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru. Imam Ali kemudian melanjutkan ceritanya. Penjual roti lalu berkata kepada Tamlikah, aduhai alangkah beruntungnya aku. Rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku, kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja. Aku tidak menemukan harta karun, sangkal Tamlikah. Uang ini kudapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Didianus. Penjual roti itu marah, lalu berkata, apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula engkau telah menyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan, padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku? Tamlikah lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamlikah,
bagaimana cerita tentang orang ini? Dia menemukan harta karun, jawab orang-orang yang membawanya. Kepada Tamlikah raja berkata, engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Dalam hukum Islam itu namanya rikos, zakat rikos. Zakat barang temuan masa lampau berupa emas dan perak. Serahkanlah 1/5 itu kepadaku dan selanjutnya engkau akan selamat. Tamlikah menjawab, baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini. Raja bertanya sambil keheran-heranan, engkau penduduk kota ini? Iya benar, sahut Tamlikah. Adakah orang yang kau kenal? Tanya raja lagi. Iya, ada, jawab Tamlikah. Coba sebutkan siapa namanya, perintah raja. Tamlikah menyebut nama-nama kurang lebih 1.000 orang, tetapi tak ada satupun nama yang dikenali oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi apakah kau mempunyai rumah di kota ini? Iya tuanku, jawab Tamlikah. Seorang menyertai aku. Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamlikah pergi. Oleh Tamlikah mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamlikah berkata kepada orang yang mengantarkan, inilah rumahku. Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, kalian ada perlu apa? Utusan raja yang menyertai Tamlikah menyahut, orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya. Orang tua itu marah, memandang kepada Tamlikah sambil mengamati. Ia bertanya, siapa namamu? Dijawab, aku Tamlikah, anak Filistin. Orang tua itu lalu berkata, coba ulangi lagi. Tamlikah menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertemu lutut di depan kaki Tamlikah sambil berucap, ini adalah datukku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Daqyanus, raja yang durhaka. Kemudian diteruskannya dengan suara haru, ia lari berlindung kepada yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita Isa alaihissalam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlikah yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamlikah, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamlikah diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamlikah sambil bertanya-tanya, hai Tamlikah, bagaimana keadaan teman-teman? Kepada mereka Tamlikah memberitahu bahwa semua temannya masih berada dalam goa. Pada masa itu kota Efesus diurus oleh 2 orang bangsawan istana, seorang beragama Islam dan seorang lainnya lagi beragama Nasrani. 2 orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamlikah menuju ke goa. Demikian Imam Ali melanjutkan ceritanya. Yang dimaksud agama Islam mengikuti ajaran Nabi yang asli. Yang Nasrani yang dimaksud ini sudah ada penyimpangan. Teman-teman Tamlikah semuanya masih berada di dalam goa.
Setibanya dekat goa, Tamlika berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerciknya senjata, mereka pasti menduga Digianus datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka." Semua berhenti menunggu dan Tamlika masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlika datang, teman-temannya berdiri kehilangan dan Tamlika dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamlika mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Delianus." Tamlika menungkas, "Ada urusan apa dengan Delianus? Tahukah kalian sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamlika. "Kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Digianus sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti, dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamlika menyahut, "Hai Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamlika balik bertanya, "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melenyapkan pintu goa tanpa bekas. Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati goa, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tidak mendapatkan hasil. Tanpa dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam goa. Pada saat itu dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni goa sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada mereka. Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu goa itu." Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah biara di pintu goa itu." Dua orang bangsawan itu bertengkar, dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya bangsawan yang beragama Islam dengan kejadian tersebut, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan